Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Arif Sanjaya. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu tentang penderitaan. Tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, like, and share. Dan kalau ada yang perlu dikomen, silahkan komentar di bawah video ini dengan sopan dan baik. Penderitaan itu sering kita maknai dengan sesuatu yang sangat dan sangat kita takuti. Tapi apakah begitu sebenarnya makna daripada penderitaan, hakikat daripada penderitaan? Sebenarnya tidak. Penderitaan itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita itu tidak akan pernah bisa menikmati hidangan sebelum kita lapar. Kita tidak bisa menikmati makanan yang lezat sebelum kita lapar. Dan kita tidak pernah bisa kehausan, kita tidak pernah bisa minum dengan puas sebelum kita itu haus. Nggak pernah bisa dan nggak bakalan bisa. Nah, begitu juga dengan kebahagiaan. Begitu juga dengan kesuksesan. Anda itu tidak akan pernah bisa mendapatkan kesuksesan tanpa didahului dengan perjalanan penderitaan. Penderitaan itu sebenarnya sangat kita butuhkan. Saya membutuhkan penderitaan. Kita juga semuanya membutuhkan penderitaan. Coba lihat. Di mana orang-orang sukses yang tidak pernah mengalami penderitaan? Tidak ada. Orang-orang sukses itu akan selalu pernah mengalami penderitaan. Sebagai contoh saya buat tidak jauh, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sukses di dunia. Tidak ada manusia yang sesukses daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah dalam perjalanan hidupnya itu semuanya mulus, semuanya berjalan dengan lancar? Tidak. Bahkan beliau itu mendapati kehidupan yang sangat dan sangat sadis kalau kita pikirkan dengan kita. Karena beliau itu selalu mengorbankan seluruh jiwa dan raganya. Nah, apakah itu derita? Ya, kita maknai dengan derita. Tapi yang saya maknai derita di sini adalah kacamata saja, lahiriahnya saja. Berbeda nanti pembahasan kalau sudah pembahasan hati. Kita hanya melihat yang lahiriahnya saja. Tapi bukan berarti saya itu merendahkan Nabi kita, tidak. Saya tidak merendahkan, tapi saya hanya mengangkat sebuah judul, yaitu tentang penderitaan. Baik sahabat sekalian, kita ketahui bahwa unsur manusia itu ada 3. Yang pertama unsur jasadiyah, kemudian unsur akliyah, akal, kemudian yang ketiga itu ada unsur rasa ataupun hati. Yang paling tinggi di sini yaitu hati, perasaan. Kemudian yang nomor 2 akal. Kemudian yang ketiga itu ada di bawah, yang paling bawah yaitu jasad. Jasad ini yang paling bawah. Kita maknai satu persatu. Kenapa bisa rasa itu menjadi yang tinggi, yang paling tertinggi? Kenapa tidak jasadiyah? Seorang ahli tasawuf yang bernama Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, ketika beliau itu dipenggal ataupun dibunuh oleh khalifah, tapi sebelum dibunuh, sebelum dieksekusi, dia itu mendapatkan siksaan. Siksaannya itu berupa cambukan. Tapi beliau berkata, ketika dicambuk dia tidak merasakan apa-apa. Ketika tangannya dipotong, ketika kakinya dipotong, dia tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena yang dipotong itu adalah jasadnya. Tapi hatinya itu nggak diganggu, nggak bisa diganggu gugat. Hatinya nggak terganggu. Jadinya apa? Jadinya dia tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau seandainya yang diganggu itu adalah perasaan hatinya, maka yang merasakan sakit itu adalah seluruhnya. Tapi yang diganggu oleh mereka, yang mereka bisa ganggu itu hanya jasadiahnya saja. Itulah makanya dia itu santai saja. Ketika dia dieksekusi, ketika dia dipukul, ketika dia dicambuk, dia tidak pernah merasakan sakit. Siapakah itu? Abu Mansur Al-Hallaj. Itu adalah jasad. Jasad itu kalau dipukul, kalau dicambuk, tapi kalau hati sudah tenang, maka insya Allah itu akan aman-aman saja. Begitu juga dengan Sayyid Qutb, yang beliau itu menulis tafsir di Dilalil Quran di dalam penjara. Apakah itu tidak penderitaan?